Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warta Misteri. Bagaimanakah kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, serta dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Dalam segmen malam ini, saya akan membahas tentang arwah gentayangan yang minta pulang. Sebelum kita lanjut, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dan pembahasan lainnya dari Warta Misteri. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gara-gara salah menguburkan mayat korban kecelakaan, warga kampung itu dihebohkan dengan peristiwa mistis. Hampir setiap malam arwah itu mengetuk-ngetuk pintu rumah penduduk. Dia minta dipulangkan. Peristiwa mistis yang sangat menghebohkan ini terjadi di sebuah desa di wilayah Kabupaten Wonogiri beberapa waktu yang lalu. Meski sudah cukup lama kejadiannya, namun jika mengingatnya, orang-orang di desa itu jadi ngeri. Mungkin juga bagi para pendengar yang mengikuti kisahnya berikut ini. Ketika itu, warga desa dimaksud diteror oleh kehadiran arwah gentayangan. Sang arwah hampir setiap malam mengetuk pintu-pintu rumah penduduk. Namun dari kejadian ini akhirnya warga menjadi tahu telah terjadi kesalahan dalam menguburkan jenazah yang dimaksud. Kejadian ini bermula ketika Mas Roni, nama samaran, hendak berangkat merantau ke Jakarta. Sebagaimana pemuda-pemuda lainnya di desa itu, Mas Roni ingin mengadu nasib di ibu kota. Hanya dengan berbekal ijazah SMP, Mas Roni berangkat ke Jakarta menggunakan angkutan bus. Sebelum berangkat, kedua orang tuanya memberikan banyak wejangan. Hati-hati ya, Le. Di kota itu keadaannya tidak sama dengan di desa. Jangan mudah terperdaya dan tertipu oleh bujuk rayu orang. Cari pekerjaan yang halal. Jangan jadi pencuri atau maling. Demikian ujar Saroji, ayahnya. Kalau bawa uang juga hati-hati, di kota banyak copet dan jambret, sambung emaknya. Mas Roni hanya mengangguk-angguk mendengar semua nasihat orang tuanya. Dia pun akhirnya berangkat dengan dilepas oleh kedua orang tuanya dengan derayan air mata. Maklumlah, baru kali ini Mas Roni pergi jauh dari orang tua. Namun begitu, Saroji dan istrinya berusaha tetap tabah. Mereka mendoakan anaknya agar diberi keselamatan. Malangnya, baru sehari Mas Roni pergi, tiba-tiba keesokan harinya datang kabar bahwa Mas Roni meninggal karena kecelakaan. Dia tewas terlindas truk di daerah Semarang. Berita ini disampaikan langsung oleh petugas kepolisian yang menangani kasus kecelakaan itu. Mereka mengetahui alamat Mas Roni dari dompet yang ada di saku celananya. Di dalam dompet itu terdapat KTP dan tanda pengenal Mas Roni lainnya. Bahkan uang yang dibawanya dari rumah masih utuh. Mendengar kabar tragis ini, kontan saja kedua orang tua Mas Roni shock bukan main. Emaknya menjerit histeris dan langsung jatuh pingsan. Sementara Saroji terduduk lemas, tak mampu lagi berdiri. Anak laki-laki yang menjadi tumpuan harapan mereka telah tiada. Karena jenazah Mas Roni masih berada di rumah sakit yang ada di Semarang, maka polisi mengajak salah seorang keluarga Mas Roni untuk mengambilnya sekaligus untuk proses administrasi. Sarijan, adik Saroji, diutus oleh keluarga besar untuk mengambil jenazah Mas Roni. Ketika sampai di rumah sakit bersangkutan, Sarijan dibawa ke kamar mayat.
Dia diberi kesempatan menengok jenazah Mas Roni yang sudah dimandikan dan ditutupi kain kafan. Berhubung kondisi mayat Mas Roni yang terluka cukup parah, kepalanya remuk tak berbentuk, membuat Sarijan tidak bisa mengenalinya lagi. Sarijan pun tak bisa melihatnya lama-lama karena hatinya miris ditambah rasa takut. Tapi dia meyakini mayat laki-laki itu adalah keponakannya. Lagi pula, dari bukti dompet yang ditemukan polisi sudah jelas bahwa mayat itu adalah jenazah Mas Roni. Setelah menyelesaikan administrasi, jenazah Mas Roni dibawa ke kampung halamannya dengan menggunakan mobil ambulan. Sesampai di rumah jenazah, Mas Roni yang sudah dimandikan, dikafani dan dimasukkan dalam peti mati di rumah sakit langsung diletakkan di tengah ruangan. Mengingat kondisi jenazah yang sangat parah, tidak seorang pun diperkenankan melihatnya. Bahkan orang tua Mas Roni hanya diberikan kesempatan melihat sekilas saja melalui celah peti mati. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan shock berat. Mereka hanya tinggal mensolatinya saja. Tanpa menunggu waktu lama, jenazah Mas Roni kemudian dikuburkan di pemakaman desa. Satu persatu pelayat yang mengantar kepergian Mas Roni kembali ke rumah masing-masing. Tapi pembicaraan tentang kematian Mas Roni akibat kecelakaan masih berlangsung di tengah warga kampung. Mereka tampaknya masih dibuat kaget dan tak percaya bila Mas Roni begitu cepat pergi. Mulai malam sejak kematian Mas Roni hingga malam ke-7 di rumah Saroji diadakan acara tahlilan. Warga kampung banyak yang datang untuk mengikuti tahlilan. Mereka tidak takut dan tidak diliputi perasaan apa-apa, karena bagi mereka sudah hal biasa menghadapi acara kematian. Tapi ketika menginjak malam ketiga sejak kematian Mas Roni, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan. Beberapa warga di kampung itu mengaku ditemui arwah Mas Roni. Bahkan, Saroji mengalami kejadian yang amat menyeramkan. Dia didatangi arwah anaknya. Malam itu, setelah usai tahlilan, beberapa warga sudah pada pulang. Saroji lalu menutup pintu dan jendela. Istri dan dua anaknya yang lain sudah berangkat tidur di kamar. Tidak seperti biasanya, perasaan Saroji malam itu tidak enak. Dia tidak bisa memejamkan matanya untuk tidur. Dia lalu duduk-duduk di ruang tengah sambil mengisap rokok lintingan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu depan. Saroji pun kaget. Dia merasa aneh, karena tengah malam begini ada yang datang bertamu. Tapi mungkin itu orang yang tadi ikut tahlilan dan barangnya ketinggalan, pikirnya. Tanpa menaruh prasangka apa-apa, Saroji lalu beranjak ke depan untuk membukakan pintu. Sebelum membuka pintu, Saroji sempat menanyai orang yang di luar. "Sampean sopo?" "Aku, Pak, aku mau pulang," jawab satu suara. Saroji mengurutkan alisnya. Dia merasakan ada yang aneh dari nada suara orang di luar. Karena penasaran, dia segera membuka pintu. Betapa kagetnya dia melihat sosok pocongan yang hanya memperlihatkan separuh raut wajahnya. Akibatnya, dia tak mampu berkata-kata karena lidahnya terasa keluh. Seluruh sendi tulangnya seakan mau copot. Sebelum dia jatuh pingsan, sempat terdengar ucapan pocongan itu. "Tolong, Pak, antarkan aku pulang. Aku tidak mau di sini." Ketika Saroji siuman, dia sudah mendapati dirinya berada di atas pembaringan dikerubuti istri dan anaknya. Mereka terlihat sangat cemas. Mereka bertanya padanya, apa yang sebenarnya terjadi sampai dirinya pingsan di depan pintu. Saroji enggan menceritakan apa yang telah menimpa dirinya, karena dia khawatir istrinya bakal tambah shock bila tahu dirinya semalam didatangi arwah Mas Roni. Demi menjaga perasaan keluarganya, Saroji tidak menceritakan hal sebenarnya. Dia mengaku kelelahan karena tidak pernah istirahat.
Tapi rupanya kejadian seperti malam itu bukan dirinya sendiri yang mengalaminya. Beberapa warga lainnya yang tinggal di kampung itu juga mengaku telah didatangi arwah Mas Roni. Modus yang digunakan oleh arwah Mas Roni hampir sama, yakni mengetuk pintu-pintu rumah warga. Dalam keadaan masih memakai kain kafan yang membungkus tubuhnya, Mas Roni merintih dan meratap. Dia meminta dirinya dipulangkan. Kontan saja peristiwa ini membuat seisi desa jadi heboh. Kabar tentang arwah penasaran Mas Roni tersebar kemana-mana. Warga desa jadi takut untuk keluar rumah pada malam hari. Mereka tidak berani membukakan pintu bila ada yang mengetuk. Mereka benar-benar dicekam kengerian dan ketakutan. Kondisi ini tentu saja membuat sedih keluarga Saroji. Mereka tak mengerti kenapa arwah Mas Roni jadi penasaran dan mengganggu warga desa. Padahal seumur hidupnya Mas Roni tidak pernah berbuat cacat cela. Dia juga anak yang rajin bekerja. Apakah karena dia mati dalam keadaan tragis, terlindas ban truk, sehingga arwahnya menjadi tidak tenang? Demikian pikir Saroji. Suasana menegangkan dan mencekam yang menyelimuti warga desa mencapai puncaknya tak kala pagi yang masih berselimut kabut. Mas Roni muncul di jalan desa. Dia berjalan sambil menenteng tas ransel menuju ke rumahnya. Banyak warga yang tercengang dan lari ketakutan. Mereka bersembunyi di dalam rumah masing-masing. Sikap para tetangga yang tampak ketakutan melihat kehadirannya itu membuat Mas Roni jadi heran. Sesampai di rumah, Mas Roni juga menghadapi hal sama. Orang tua dan saudara-saudaranya tampak ketakutan. Mereka berteriak-teriak memintanya pergi. "Ayo pergi, jangan ganggu kami," seru Saroji ketakutan. "Loh, Pak, Bu, ada apa ini sebenarnya? Kenapa semua orang jadi ketakutan melihat saya? Saya ini Mas Roni, Pak. Saya baru datang dari Jakarta," tegas anak muda itu. "Kamu bukan Mas Roni, kamu arwah gentayangan. Mas Roni anakku sudah mati," kata Saroji. "Astagfirullah, Pak, omongan macam apa ini? Saya benar-benar Mas Roni anak Bapak. Coba Bapak perhatikan baik-baik. Aku masih menginjak tanah, lagi pula mana ada hantu gentayangan di hari yang sudah terang begini." Karena ucapan Mas Roni begitu meyakinkan, kedua orang tua itu baru sadar. Orang yang berdiri di hadapan mereka benar-benar Mas Roni. Mereka lalu menghambur memeluk Mas Roni dan menangis sejadi-jadinya. Mereka senang karena Mas Roni ternyata belum mati. Mas Roni merasa bingung dengan kejadian ini. Setelah tangis kedua orang tuanya reda, mereka baru bisa menceritakan apa yang telah terjadi. Mas Roni mendengarkan dengan seksama cerita orang tuanya sambil sesekali tampak terpengarah. "Wah, pantas semua orang takut melihat saya. Rupanya saya dikira sudah mati, padahal semua itu tidak benar," cetus Mas Roni agak geli. "Kalau begitu siapa mayat yang pernah kami kuburkan itu?" tanya Saroji seperti menggumam. "Ya mungkin ini ada kaitannya dengan kejadian yang saya alami, Pak. Hari itu sewaktu saya berangkat ke Jakarta menggunakan bus dan berhenti di daerah Semarang, saya turun sebentar untuk mencari makanan. Tiba-tiba ada orang yang menyenggol saya. Waktu itu saya tidak sadar. Baru ketika saya naik kembali ke dalam bis dan melanjutkan perjalanan, saya baru tahu dompet saya kecopetan. Saya yakin dompet itu dicopet orang yang menyenggol saya waktu berhenti di Semarang. Kemungkinan korban kecelakaan yang dikira mayat saya, ya si pencopet itu," jelas Mas Roni sambil mengingat-ingat. "Kenapa kamu tidak memberitahukan kepada kami kalau kamu masih hidup? Setidaknya kamu kan bisa kirim kabar kalau sudah sampai di Jakarta." "Ya saya mana tahu dengan kejadian di sini, Pak. Begitu sampai di Jakarta saya langsung ke rumah Pak Le Hadi. Saya lalu menceritakan kejadian yang saya alami oleh Pak Le. Saya disuruh tinggal sementara di rumahnya. Tapi entah kenapa saya merasakan ada firasat aneh. Sepertinya ada yang membisikkan saya untuk segera kembali pulang ke kampung. Soalnya semua uang yang saya bawa benar-benar ludes diambil oleh si pencopet. Saya tidak mau membebani Pak Le kalau hanya hidup menumpang. Saya lalu nekat minjem uang sama Pak Le dan membeli tiket pulang ke kampung. Niat saya mau minta sangu lagi sama Bapak.
Tidak tahunya di sini telah terjadi kehebohan. Mendengar penuturan Mas Roni, hati Saroji dan istrinya merasa lega. Mereka bersyukur karena Mas Roni masih hidup. Tapi sejurus kemudian perasaan mereka jadi kecut karena masih menyimpan persoalan dengan mayat asing yang telah mereka kuburkan. Lalu, bagaimana dengan mayat tak dikenal yang kita kuburkan itu? Kalau tidak segera diatasi, nanti arwahnya akan terus gentayangan mengganggu warga desa, cetus Saroji cemas. Begini saja Pak, kita minta saran pada orang pintar yang mengetahui masalah seperti ini, usul Mas Roni. Semua setuju. Mereka lalu menemui seseorang kiai di daerah itu yang sangat dihormati. Oleh kiai disarankan untuk mengadakan prosesi ulang dalam menguburkan jenazah orang tak dikenal itu. Ini harus dilakukan karena sebelumnya mayat itu diatasnamakan orang yang masih hidup. Di samping itu harus dicari keluarga si mayat untuk mendapatkan keridoan. Jika dimungkinkan, jenazah orang yang tak dikenal itu bisa dipindahkan ke tempat yang dikehendaki keluarganya. Kalau keluarga ikhlas, jenazahnya tetap dikubur di tempat itu. Pemindahan tak perlu dilakukan. Soal mencari keluarga mayat tak dikenal itu diserahkan kepada polisi, dan tampaknya tak begitu sulit bagi polisi mencari keluarga mayat tak dikenal itu. Seperti pengakuan Mas Roni bahwa dompetnya dicopet, polisi lalu menelusuri jejak sang pencopet. Mereka punya data tentang para pelaku kriminal di setiap daerah. Akhirnya, keluarga si pencopet ditemukan. Nama pencopet malang itu adalah Junet. Keluarga Junet mengaku sudah lebih seminggu Junet tidak pulang ke rumah. Setelah dicocokkan dengan data forensik di laboratorium, diketahui bahwa mayat tak dikenal itu adalah Junet. Atas keinginan pihak keluarga kuburan, Junet lalu dipindahkan ke kampung halamannya. Begitulah, sejak makam Junet dipindahkan, arwah gentayangan itu tidak pernah lagi muncul dan mengganggu warga desa. Tapi Mas Roni yang pernah dikabarkan meninggal masih tetap gentayangan sampai saat ini. Ya, dia memang masih berumur panjang. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak Warta Misteri. Saya mohon pamit, tetap semangat dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.